8 Raja Gila dalam Sejarah Kerajaan Kuno. Sosok raja-raja dari sejarah kerajaan kuno selalu menarik untuk dibicarakan, karena karisma atau kegilaannya, dengan beragam latar belakangnya. Berikut kita ulas daftar Raja Gila dalam sejarah kerajaan kuno. 1. Nebukadnezar II, Raja Gila dari Kerajaan Babilonia, tahun 604-562 sebelum Masehi. Raja Nebukadnezar II dikenal gila, selama 7 tahun mengembara dan memakan rumput di hutan belantara seperti binatang. Namun tidak ada sumber kuno yang menceritakan riwayat tersebut, kecuali dari kitab Daniel dalam Perjanjian Lama. Mengutip howstuffworks.com, 2021, kegilaan Raja Nebukadnezar II disebut sebagai hukuman dari keangkuhannya yang mengepung Yerusalem, menjarah emas dan harta benda dari kuil suci di sana. Ia juga menculik Raja Yudea dan menjarah istananya, dan membawa 10.000 perwira, pengrajin serta pekerja terampil ke pengasingan di Babilonia. 10 tahun kemudian, Raja Nebukadnezar II juga menghancurkan Bait Suci Raja Solomon, istana Raja Sulaiman dalam Islam, hingga rata dengan tanah. 2. Caligula, Raja Gila dari Kekaisaran Romawi kuno, tahun 12 sampai dengan 41 Masehi. Kaisar Caligula dikenal gila karena proyek-proyek mewah, sadis, dan nyentrik di luar nalar. Ia pernah memerintahkan pasukan militernya untuk bertarung melawan lautan dan mengambil kerang sebanyak-banyaknya ke dalam helm mereka sebagai jarahan dan tanpa kemenangan perang. Caligula yang tergila-gila dengan Incitatus, kuda kesayangannya, sampai membangunkan istana khusus yang mewah. Tak cukup itu, paman dari Kaisar Nero ini juga mengangkat kuda kesayangannya sebagai penasihat kerajaan Romawi yang membuat para senat berang. 3. Henry VI, Raja Gila dari Kerajaan Inggris, tahun 1421 sampai dengan 1471 Masehi. Raja Henry VI diangkat menjadi raja di usia yang sangat dini, yaitu sebelum ulang tahun pertamanya. Pemerintahan Henry VI tidak berjalan dengan baik, bahkan ia dianggap lemah dalam memimpin kerajaan Inggris melawan Perancis sampai kehilangan wilayah. Setelah kehilangan wilayah dan kekacauan akibat Perang Mawar, Raja Inggris ini semakin tersudut. Semakin luas anggapan tentang dirinya yang tidak pernah kuat memimpin, Raja Henry VI menjadi gila pada 1453. Dalam kondisi lemah itu ia sempat tidak sadarkan diri selama lebih dari setahun. Setelah pemulihan sesaat, kondisinya memburuk pada 1456. Saat itu, tubuhnya sudah semakin lesu dan hanya banyak melakukan devosi keagamaan di sela rutinitasnya. Henry VI digulingkan oleh pasukan Yorkist pada 1461, diasingkan di Skotlandia. Segera dikembalikan ke tahta kerajaan Inggris pada 1470, tetapi kemudian dipenjarakan dan dibunuh pada tahun berikutnya. 4. Zhengde, Raja Gila dari Kerajaan Cina, tahun 1491 sampai dengan 1521. Kaisar Zhengde adalah salah satu penguasa paling terkenal dari dinasti Ming, karena kegilaannya. Dia suka memimpin ekspedisi militer yang berubah-ubah dan suka memberi perintah kepada kembaran imajiner yang dia sebut Jenderal Zhu Shou. Selama 5 tahun pertama masa pemerintahannya, dia dengan tidak bijaksana menempatkan seorang Kasim senior, Liu Jin, untuk memimpin sebagian besar urusan negara. Ketika negaranya jatuh 5 tahun kemudian, Zhengde memerintahkan Liu dieksekusi dengan proses pemotongan lambat selama 3 hari. Liu menyerah pada hari kedua. Dalam novel era Ming, seperti The Zhengde Emperor Roams Through Jiangnan, disebutkan bahwa Zhengde sebagai orang gila karena bodoh dan mudah ditipu. Pada satu hari, ia menikmati semangkuk bubur nasi yang dia yakini dibuat dari mutiara yang dimasak. 5. Ivan IV, Raja Gila dari Kerajaan Rusia, tahun 1533 sampai dengan 1584. Tsar Ivan IV dikenal gila karena kegemarannya melakukan penyiksaan dan eksekusi sadis. Ia memiliki julukan Grozny, yang artinya teror hebat. Muak dengan aturan, Ivan berusaha untuk mengundurkan diri pada 1564, tetapi diyakinkan untuk kembali setahun kemudian. Dia melanjutkan untuk menciptakan wilayah kekuasaan pribadinya sendiri, Oprichnina, di mana dia menggunakan kontrol total sebanyak sepertiga dari wilayah Moskwa. Pada 1581, Raja Gila ini memukuli menantu perempuannya yang sedang hamil hingga keguguran.
Putranya yang marah selanjutnya ia bunuh dengan tongkat runcing. 6. Rudolf II, Raja Gila dari Kekaisaran Romawi Suci, 1552-1612. Rudolf II dikenal sebagai Raja Gila setelah 20 tahun pertama pemerintahannya yang gagal. Perselisihan antara faksi Katolik Romawi dan Protestan melumpuhkan institusi politik kekaisaran. Dia depresi berat dan pindah ke Praha, lokasi tempat pengasingannya dan pelariannya dengan menekuni seni dan sains. Ketidakstabilan mental Raja Rudolf II bertambah buruk pada 1598, dan pada 1605 para Adipati Agung Habsburg, yang telah lama tidak puas dengan ketidakmampuan politiknya, memaksanya untuk menyerahkan pelaksanaan urusan Hongaria kepada saudaranya Matthias. 7. George III, Raja Gila dari Kerajaan Inggris, tahun 1738 sampai tahun 1820. Raja George III menunjukkan tanda-tanda penyakit mental pertamanya pada 1765, dalam awal pemerintahannya. Namun ia tidak menyerah pada kegilaannya, hingga pada 1810, setahun sebelum putranya diangkat menjadi bupati. George III memerintah selama era penuh gejolak yang mencakup Revolusi Amerika, deklarasi kemerdekaan ditujukan kepadanya, serta Revolusi Perancis, dan Perang Napoleon. Beberapa sejarawan medis percaya penyakit Raja George III, yang ditandai dengan halusinasi, paranoia, gangguan umum dan sakit perut, disebabkan oleh gangguan enzim porfiria, meskipun diagnosis retroaktif tetap rumit. 8. Ludwig II, Raja Gila dari Kerajaan Bavaria, 1845-1886. Raja Ludwig II dikenal sebagai Raja Gila karena kecintaannya terhadap seni hingga mengosongkan kas kerajaan Bavaria dan membuatnya terlilit utang. Ia memiliki banyak proyek seni ambisius khususnya yang terkait Richard Wagner, seorang komponis musik romantik. Salah satunya adalah pembangunan Kastil Neuschwanstein dengan seni arsitektur tinggi khas Bavaria. Raja Gila ini melanjutkan membangun Hohenskangau yang berisi banyak lukisan, yang terinspirasi oleh opera Richard Wagner, seperti yang dilansir dari The Culture Trip. Namun, proyek itu tidak pernah selesai seperti yang dibayangkannya karena kematian Ludwig Linderhof, yang mengerjakan proyek itu. Dia juga membangun sebuah pondok bernama Hunding yang terinspirasi oleh The Valkyrie karya Wagner, dan alur umum mencerminkan kekaguman Ludwig terhadap rezim kuno Prancis.